Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, good morning. How are you today? I hope you still spirit and healthy. Meet again with Miss Nuri. Today we will learn Indonesian. The topic is about Dongeng Part 2. You need pulpen book, and pencil. Before to learn, let's pray together. Diangkat ya tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar materi dongeng di pembelajaran Zoom. Nah, hari ini kita mau melanjutkan kembali materi dongeng. Yang pertama yaitu menjelaskan isi dongeng. Nah, kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca cermat seluruh teks isi dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami seluruh isi teks dengan menjawab pertanyaan dengan 6 kata tanya. Kata tanyanya itu yang pertama yaitu apa, lalu di mana, lalu kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, informasi dalam dongeng ini dapat kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini membuat orang yang membacanya itu lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng tersebut. Informasi dalam peta pikiran ini ditulis dalam kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Nah, sekarang Bu Nuri mau membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kucing Kecil. Didengarkan ya. Di buku Bupena halaman 127. Judulnya Kisah Kucing Kecil. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. "Hei kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya." "Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa," kata si kuda meremehkan. Kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. "Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu," kata si kucing tua. "Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu." Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu, pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan yang berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Nah, dari dongeng yang Bu Nuri ceritakan sebelumnya, kita bisa membuat
peta pikiran. Sekarang Bu Nuri contohkan ya cara membuat peta pikiran. Yang pertama, di tengahnya itu kita membuat judul dari dongeng tersebut. Dongeng tersebut judulnya yaitu Kisah Kucing Kecil. Lalu yang selanjutnya kita membuat pertanyaan dengan kata tanya. Kata tanyanya itu boleh kata tanya secara acak ya, tidak harus berurutan dengan 6 kata tanya yang Bu Nuri bacakan tadi. Nah, yang pertama kita mau menggunakan kata tanya siapa. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Jawabannya yang pertama kucing kecil, yang kedua kucing tua, yang ketiga kuda, yang keempat sapi, yang kelima pemilik ladang. Lalu yang kedua, kita membuat pertanyaan dengan kata tanya apa. Apa yang dikatakan kucing tua? Nah, yang dikatakan kucing tua kepada kucing kecil yaitu kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Lalu kita membuat pertanyaan yang ketiga yang juga menggunakan kata tanya apa. Apa yang dilakukan kucing kecil terhadap tuannya? Yang dilakukan kucing kecil yaitu menghampiri dan menjilati kaki tuannya di saat lelah. Kucing kecil itu juga melompat ke pelukan tuannya. Lalu yang terakhir kita membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Mengapa kucing kecil itu bersedih? Jawabannya, kucing kecil itu bersedih karena merasa tidak berguna bagi tuannya. Ia tidak bisa mengangkat beban yang berat dan menghasilkan susu. Gampang sekali ya nak ya membuat peta pikiran dalam sebuah dongeng. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu menemukan pesan dari fabel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya fabel itu merupakan cerita dongeng tentang hewan. Fabel biasanya mengandung sebuah pesan-pesan kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng-dongeng lainnya. Sekarang Bu Nuri mau membacakan sebuah dongeng fabel. Didengarkan ya. Judulnya itu Balas Budi Harimau di buku Bupena 3A halaman 139. Balas Budi Harimau. Pada zaman dahulu di sebuah desa hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari sang kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Suatu hari ia berkeliling kebunnya di pinggir hutan. Ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru melahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak. Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya, kata kakek tua itu. Namun sang kakek merasa ketakutan. Ia takut dijadikan mangsa jika menolong harimau itu. Anak harimau terus berteriak lemah. Ketika akan meninggalkan tempat itu, sang kakek melihat induk harimau itu memandang matanya. Wahai kakek, selamatkanlah anakku, tolonglah aku, kata induk harimau. Setelah induk harimau memohon pada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek. Kakek tua itu membersihkannya dari darah dan merawatnya. Seminggu kemudian, 2 harimau mendatangi rumah sang kakek. Sang kakek yang tengah tertidur kemudian terbangun karena kaget. Ia membawa anak harimau itu dan melepaskannya ke arah induknya. Terima kasih atas bantuanmu kakek. Kami tidak akan menyakitimu, kata induk harimau. 2 harimau itu pun pergi dengan meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek tua itu. Sang kakek tersenyum karena mendapat banyak buah yang dibawa harimau itu. Harimau pun mengetahui bahwa ia harus bersikap baik terhadap orang yang menolongnya. Nah,
Cerita fabel pun juga bisa kita temukan isi pesannya ya anak-anak ya. Nah sekarang cerita fabel juga bisa kita rubah ke dalam dongeng bergambar. Dan kita juga bisa menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah seperti yang kita ketahui bahwasanya dongeng itu merupakan cerita fiktif ya anak-anak ya. Dongeng itu sebuah kisah yang tidak benar-benar terjadi, namun dalam sebuah dongeng banyak sekali pesan kebaikan yang dapat kita ambil. Selain itu, kita juga bisa membuat gambar dari sebuah dongeng, seperti dongeng yang Bu Nuri ceritakan ya, yaitu Balas Budi Harimau. Nah, jika dongeng Balas Budi Harimau ini kita rubah dalam bentuk gambar, jadinya itu seperti ini. Gambar yang pertama menceritakan bahwa sang kakek baru saja menolong seekor anak harimau yang baru saja dilahirkan. Lalu yang kedua, seekor anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek. Sang kakek pun membersihkan dan merawatnya. Gambar yang ketiga yaitu seminggu kemudian saat sang kakek sedang tertidur pulas, dua induk harimau mendatangi rumah kakek untuk menjemput seekor anak harimau tersebut. Lalu gambar yang keempat, dua harimau tersebut membawa seekor anak harimau tersebut pulang dan meninggalkan buah yang banyak di depan rumah sang kakek sebagai tanda terima kasih kepada kakek tersebut. Nah, mudah sekali anak-anak ya. Jadi sebenarnya dongeng berbentuk teks dan dongeng berbentuk gambar itu tidak ada bedanya, sama saja ya. Ceritanya itu sama dan sama-sama bisa kita ambil pesannya. Nah, kalau Balas Budi Harimau itu berarti mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, walaupun itu kepada harimau, karena harimau itu juga termasuk makhluk hidup yang harus kita bantu. Materi yang selanjutnya yaitu menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Nah, memperagakan dongeng itu dapat membantu kita untuk memahami isi dongeng tersebut. Catatlah unsur-unsur yang ada. Lalu, pahami tema, juga alurnya dan juga penokohannya. Berlatihlah hingga kalian dapat memperagakan dongeng ini dengan baik. Dongeng yang diperagakan dengan baik dapat mempermudah penonton untuk dapat memetik pesan yang mau disampaikan. Nah, dalam memperagakan dongeng, kita harus membutuhkan orang lain ya anak-anak ya. Kita tidak bisa sendiri. Mungkin memperagakan dongeng ini bisa kita lakukan saat nanti kalau sudah masuk sekolah, atau bisa saja kalian memperagakannya di rumah bersama keluarga, bersama adik, ibu, juga ayah, dan mungkin juga dengan kakak kalian. Materi dongeng hari ini sudah selesai. Nah, sudah 2 minggu nih kita belajar dongeng. Bu Nuri harap kalian lebih mengerti lagi dengan materi dongeng ini. Jika masih ada materi yang belum kalian mengerti, kalian bisa menghubungi Bu Nuri, Bu Inggit, dan juga Bu Kiki ya. Sekarang dikerjakan evaluasinya. Oke, materi dongeng hari ini sudah selesai. Bu Nuri harap kalian benar-benar bisa mengambil pesan dari sebuah dongeng dan bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dongeng tersebut. Bu Nuri mohon maaf ya jika masih banyak salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye-bye.